Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, saat ini adalah momen yang paling kalian tunggu. Karena saat ini saya bersama dengan Bos Bronut Reason ya. Iya, siapa? Nah, ini sekarang permasalahan publik sering membahas tentang Bronut yang menjadi pihak ketiga dalam pengolahan WFC. Dan ya mungkin ya secara tidak langsung kami ingin tahu apa sih permasalahannya sehingga Bronut menjadi salah satu perusahaan yang mengelola WFC. Dari pertama tujuan Pak Hari. Terima kasih Bang. Sebelumnya tujuan kami mengelola WFC itu berawal dari keluhan atau keresahan yang selama ini terjadi. Jadi selama 3 tahun saya berusaha, kapal wisata saya yang ada di WFC Bang, itu saya dapatkan beberapa keluhan dari pengunjung kapal wisata saya Bang. Jadi keluhan tersebut bersifat pengunjung merasa diperas Bang. Dalam hal ini ada oknum-oknum tertentu yang di dalam yang selama ini meresahkan. Mungkin itulah bagian dari keresahan saya dan saya ingin memperbaiki itu Bang. Oh, jadi begini, si Pak Hari ini datang untuk mengelola WFC itu atau apa namanya sekarang? Apa ya namanya sekarang? Titian Orang Kayo Mustika Raja Alam. Titian Orang Kayo Raja Alam. Itu datang dari keresahan pribadi atas aset Pemda yang tidak terkelola secara baik dan benar. Dan mungkin ada masalah lain yang membuat si Pak Hari getol ingin mengelola WFC itu agar sesuai dengan pengelolaan yang dalam bisa menjadi satu ikon dalam kota Tungkal. Tolong Pak Hari jelaskan secara rinci apa-apa saja. Mungkin pernah ada pengalaman pribadi, temannya datang ke Tungkal lalu terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin kami mau dengar loh netizen di rumah, mungkin alasan Pak Hari itu membuat kita itu tergugah. Tolong si Pak Hari ceritakan kenapa Pak Hari itu sangat bersemangat dalam membangun kota Tunggal khususnya dari objek wisata. Iya. Jadi kenapa per hari ini saya selalu bersemangat untuk mengelola objek wisata Bang? Karena WFC yang kita tahu itu adalah wajahnya Kuala Tungkal, wajahnya Tanjab Barat. Wajah ya? Wajahnya saya bilang. Kenapa? Setiap pengunjung wisatawan yang datang di Tanjung Jabung Barat khususnya Kuala Tungkal, insya Allah pasti ke sana. Artinya apa? Jadi jembatan WFC ini menjadi targetnya para wisatawan Domestik dan mancanegara bahkan ya. Iya, jadi dengan kehadiran mereka kan berdampak bagi putaran ekonomi, baik pelaku usaha kecil, menengah maupun besar di perhotelan segala macam. Artinya apa Bang? Ketika kehadiran mereka di sini harusnya kita sambut dengan baik, dengan nyaman, dengan keamanan yang kita hadirkan. Jadi orang yang datang ke Kuala Tungkal tidak segan-segan untuk mengulang kembali datanya ke Kuala Tungkal. Nah, gitu Bang. Oh, berarti begini kawan-kawan. Pak Hari ini mengelola WFC itu datang dari keresahan ingin memberdayakan wisata itu sebagaimana yang diharapkan oleh wisatawan. Mungkin selama ini terkesan terbiarkan. Mungkin terjadi ada premanisme, mungkin ada terjadi pungli yang berdampak kepada wajah kota Kuala Tungkal. Mungkin datang dari hal tersebut si Pak Hari ini mungkin dengan basicnya apa sih Pak Hari? Saya sebelumnya sebagai pengusaha Bang. Pengusaha di bidang eksportir, di bidang kapal wisata, di bidang clothing. Jadi saya berprinsip kita hidup kalau tidak berdampak untuk banyak orang rasa-rasanya atau dalam arti berdampak baik untuk semua orang rasa-rasanya kurang berguna juga kita hidup. Dengan niat yang tadi jiwa muda, generasi penerus bangsa yang ingin mau mengembangkan daerah ini di baik dalam provinsi Jambi maupun di luar ya, juga mungkin punya pengalaman
dan juga punya rekan ya. Iya Bang. Dan juga ya mungkin Pak Hari tahu lah, kan sekarang lagi heboh di media sosial. Tanggapan Pak Hari seperti apa menyikapi tentang hebohnya Bronut, CP Bronut di media sosial yang terkesan mungkin ada yang berpandangan negatif, ada yang berpandangan positif. Jadi pandangan Pak Hari menyikapi daripada netizen yang sikapnya itu negatif memandang Bronut, seperti apa menyikapinya Pak Hari? Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih atas masukan, kritikan, dan juga berbagai aspek telah memperdulikan nih wajahnya Tanjak Barat akhirnya terpedulikan dengan kehadiran kami. Jadi setelah kami melakukan pengolah, artinya kan banyak yang bereaksi ya untuk memperbaiki aset wisata tersebut. Nah, kami dalam hal ini pengolah Bang makin bersemangat untuk membuktikan lah bahwasanya WFC yang selama ini terkenal dengan kegiatan-kegiatan positif dan negatifnya akan pelan-pelan saya angkat untuk menjadi positif Bang. Mungkin dalam hal positif itu kan kawan-kawan mau dengar seperti apa rencana dari CP Bronut itu dalam beberapa tahun ke depan ini perencanaan. Iya Bang. Jadi perencanaan untuk tahap awal seperti yang saya katakan pada media, itu kami di tahap awal ini sedang dalam membangun sistem Bang. Jadi sistem yang dimaksud saya ingin melakukan perbaikan di dalam penataan pengelolaan pedagang, penataan parkir, penertiban pengamen-pengamen liar. Terus kami telah menghadirkan event itu setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu itu kami adakan event Bang. Event dalam bentuk seluruh komunitas, baik itu lintas musik, lintas seni, lintas OKP ataupun apa. Rencana saya mau menghadirkan ke sana semua. Oh, berarti si Pak Hari ini mau mengangkat daripada apa namanya pemain seni ya. Pemain seni itu untuk ditampilkan di wadah di apa di WFC, panggung seni ya. Yang mana nanti bisa live streaming di situ. Mungkin bisa berbagi ke mana-mana kan ya. Jadi bukan hanya panggung seni yang kita hadirkan. Jadi semacam panggung silaturahmi juga Bang. Jadi kita juga mengundang mereka berbagai lintas komunitas, lintas OKP, bahkan bisa jadi ajang silaturahmi. Contohnya pada saat Lebaran yang saya adakan itu namanya panggung Raya Tungkal. Nah, panggung Raya Tungkal tuh mungkin berbagai etnis kita hadirkan, dalam arti seperti barongsai kita tampilkan, arakan sahur, penari, terus juga lintas forum-forum musisi kesenian kita hadirkan di sana Bang. Nah, jadi dan ini potong sedikit Pak Hari yang sering membuat apa ya di media sosial itu sedikit viral. Ada pembicaraan daripada masyarakat itu yang bertanya tentang penunjukan. Apakah ini sama seperti proyek tender? Apakah mungkin datang daripada si Pak Hari? Mungkin saya mencoba menganalisa dulu. Pak Hari yang datang dari keresahan dengan punya keahlian mungkin menghadap Parpora. Ketika menghadap Parpora menyampaikan gagasan tentang WFC diterima dan mungkin terjadi kesepakatan untuk dilanjutkan kepada perjanjian. Apakah seperti itu? Nah, jadi dalam tahap proses pengelolaan WFC ini udah tahap 2 tahun silam Bang. Nah, jadi kami menawarkan proposal dalam bentuk pengelolaan dan saya tujukan itu ke Disparpora. Oh, sudah mengirim proposal 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ingat kawan-kawannya, si Pak Hari ini sudah mau mengelola atau punya gagasan, inspirasi tentang WFC itu sudah 2 tahun yang lalu. Baru tahun inilah bisa terrealisasi. Mungkin sudah sosialisasi. Iya, benar. Mungkin karena kita heboh masalah politik sehingga kita tidak terbaca tentang Master Forum City. Jadi lanjut. Selama 2 tahun saya berkoordinasi, berkomunikasi baik pemerintah daerah, baik lembaga vertikal. Nah, dalam hal ini bagai lintas sektoral telah kami temui diskusi. Bahkan saya telah mengadakan telah
Jadi dinas telah mengundang saya untuk mempresentasikan. Terus juga lintas OPD itu menghadirkan langsung, mendengarkan paparan saya. Jadi kami punya rancangan dalam 5 tahun ke depan, kami apa yang WFC mau dibuat. Mungkin kami telah menyiapkan itu, Bang. Mungkin dalam waktu dekat kami bakal lempar ke media, Bang. Apa rancangan-rancangan yang kami buat. Nah, dalam hal ini jadi ada pertanyaan kenapa 52 juta sekian. Nah, jadi kenapa 52 juta sekian? Jadi lembaga berhak yang menilai nilai aset tersebut adalah lembaga vertikal, dalam hal ini Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh KPKNL, Bang. Jadi potong siapa? Ini kawan-kawan, terkait tentang yang 52 juta itu setelah dilalui uji daripada kementerian yang berkepentingan, yang paham mengukur daripada kelayakan uji, kelayakan daripada sewa menyewa daripada aset Pemda tersebut. Bukan kesepakatan Pemda dan pengusaha, bukan. Dalam hal ini bukan dari bupati yang menentukan, bukan dari dinas Parpora, dan bukan dari lembaga yang bukan vertikal. Nah, itu yang mungkin kawan-kawan belum tahu tuh, Pak Jeri. Jadi seolah-olah si Pak Jeri dan mungkin yang tersorot saat ini adalah pemerintah daerah, wabil khusus Bapak Bupati kita. Jadi dengan hal seperti ini kan kawan-kawan tahu bahwasanya sewa menyewa itu, tentang biaya sewa itu sudah diukur oleh Kementerian Keuangan, bukan kesepakatan Pemda si Pak Jeri. Terus Pak Jeri, ini yang itu harus kawan-kawan tahu. Jadi terobosan kami menggunakan biaya masuk itu 2.000 per motor dan berlaku 1 hari penuh, Bang. 1 hari penuh, 24 jam. 24 jam. Dan di ujung tidak dikenakan biaya parkir lagi. Maksudnya? Jadi yang parkir kadang yang di spot venue itu kan ada terkadang dikenakan parkir nih oleh oknum-oknum, itu tidak ada sama sekali. Berarti sudah nggak ada parkir lagi. Sudah masuk di awal parkir. Itu. Betul. Berarti sudah ada petugas yang mengarahkan. Sebenarnya meringankan nih kawan-kawan. Iya, benar. Ya, teruslah nanti kan kawan-kawan juga menyikapi hal diskusi itu kita ini ada yang negatif, ada yang positif. Sementara si Pak Hari tujuannya tadi membangunlah kota kita dengan objek wisata yang belum terkelola secara baik dan benar. Jadi si Pak Hari punya gagasan, punya perencanaan yang matang. Saat ini Pak Hari karyawannya berapa orang? Karyawan untuk saat ini kita membuka lapangan kerja, Bang, ada 18 orang. Orang tunggal semua? Orang tunggal semua. Boleh dicek, Pak. Si Pak Hari dia membuka lapangan pekerjaan untuk pemuda semua tuh? Pemuda semua. Pemuda. Dan juga itu Pak Hari kan saya lihat terkadang itu gimana Pak Hari berkomunikasi, berdialog dengan orang-orang yang lebih dulu menempati tempat tersebut seperti anak pang, seperti pengemis. Itu hal-hal apa yang Pak Hari lakukan terhadap mereka agar tidak terjadi chaos di antara pengusaha dan orang-orang yang lebih dulu tersebut? Jadi kita, Bang, berprinsip di sini kita mengedepankan komunikasi dan berdiskusi, Bang. Karena dengan berkomunikasi dan berdiskusi itulah menemukan solusi, Bang. Solusi. Sudah ketemu solusi? Sudah ketemu. Alhamdulillah. Jadi tadi kita telah rapat di Pul PP, Bang, perihal mengenai status preman ya, bisa dikatakan gitu, Bang, dan oknum-oknum yang sudah lebih dulu menjadi penghuni di sana. Betul. Serta pekerja seni, Bang. Ada pekerja seni. Pekerja seni itu kalau bahasa kasarnya pengamen lah, itu kan kurang baik juga. Kalau bilang anak pang itu luas, Bang. Jadi kita persempit oknum itu, Bang. Oknum ya. Nah, jadi dalam rapat pertemuan tadi, Bang, kami telah bersepakat untuk menyiapkan panggung space mereka berkreasi. Nah, jadi apabila mereka tidak mendapatkan uang di dalam panggung space berkreasi tersebut dari 2.000 tadi yang kami siapkan, berarti tetap berpartisipasi si pengusaha untuk menghidupkan orang-orang yang telah lebih dahulu menghuni WFC, termasuk juga pedagang. Berarti secara tidak langsung niat kamu ini
benar dan tulus. Ya mungkin Pak Hari Iya. kita kan tidak Betul. menyalahkan orang, mungkin orang tidak salah memandang. Mungkin disinilah si Pak Hari bisa menjelaskan kepada kawan-kawan yang nada kritikannya itu agak sedikit pedas lah kepada Bronut kan. Si Pak Hari telah menjelaskan kawan-kawan bahwasanya CP Bronut itu datang bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan datang dari seorang pemuda generasi penerus bangsa yang datang inspirasi untuk membangun daerah sendiri. Dan ini terobosan baru kawan-kawan, belum pernah ada yang seperti ini. Gimana ya? Belum ada. Saya salut juga kawan-kawan. Mungkin memang di dalam setiap perdana itu pasti ada perdebatan. Pasti ya. Dan perdebatan ini kan jadi pelajaran, khususnya si Pak Hari selaku pengelola dan masyarakat, LSM dan yang pegiat media sosial. Iya. Ya kami pertama ya apresiasi lah dengan niat, dengan semangat. Dan juga kami mau tahu nih Pak Hari ini sekolahnya di mana dulu? Jadi saya sekolah SD-nya Bang Iya. ya. SD-nya SD 14. SD 14 Kampung Layan. SD 14 Kampung Layan, Kampung Layan. Kampung Bebas Narkoba. SMP-nya SMP 1 negeri, SMP 1. SMA-nya SMA 2 Kuala Tungkal. Kuala Tungkal. Ya. Terus lanjut ke S1-nya di Umbari Hukum. S1 Hukum. Kita satu alumni. Alumni. Iya. Jadi ngambil hukum apa dulu Pak Hari? Hukum pidana. Hukum pidana ya. Berarti Pak Siabudin nih. Siap Pak Sapudi. Wah, itu. Pak Aris. Ternyata ini ada letting saya nih. Tapi ya kawan-kawan, kita selaku generasi muda pasti ada kesalahan dan kesilapan dalam bertindak. Mungkin kawan-kawan yang ada di rumah mungkin lebih tahu, mungkin si Pak Hari siap membuka diri untuk sumbang dan saran ya. Siap. Mungkin di mana kantornya Pak Hari? Kantor kita terletak di belakang pos security WFC pintu masuk. Jadi kantor kita ada di situ, Bang. Nah, kita selalu standby 24 jam karena security juga ada 24 jam, Bang. Mungkin apabila ada keluhan atau masukan, mungkin bisa ke kantor sambil komunikasi gitu, Bang. Mohon maaf ya Pak Hari, saya lihat Pak Hari ini kayaknya sedih kawan-kawan. Dari raut wajahnya tadi mungkin capek, Iya. lelah. Mungkin kalau sedih ya saya menganggap karena tertekan di media sosial kan. Seolah-olah tersudutkan dengan kegiatan yang dilakukan itu terkesan menghambat daripada masyarakat yang ingin ke WFC. Disinilah si Pak Hari ya mungkin jelaskanlah kepada kawan-kawan ini. Sejelas mungkin si Pak Hari datang itu mengelola atas dasar keresahan dan ingin mengangkat harkat dan martabat daerah kita. Mungkin itu yang saya tangkap kawan-kawan. Mungkin terlepas dari perdebatan di media sosial. Kalau masalah perizinan itu mungkin ya adanya di mana Pak Hari? Di Parpora ya. Parpora. Itu mungkin Parpora yang bisa menjelaskan. Mungkin ada baiknya kita dukung Pak Hari ini dulu dalam setahun ini. Bagaimana dia mengemban amanah daripada aset pemerintah daerah itu, bagaimana visi misi sebagai pengelola untuk mengangkat harkat dan martabat kota Kuala Tungkal khususnya wisata. Ya ada baiknya kita dukung dulu, tidak mesti ribut apa bagaimana ya. Mungkin kalau terkait permasalahan hukumnya itu ada lebih menjelaskan Dinas Parpora. Kalau si Pak Hari ini kan sudah pokoknya Pak Hari ini lagi headline Bronut apa namanya? Bronut Tourism. Itu apa dia Pak Hari? Jadi kalau plesetannya nih Bang, Bronut itu berondong imut. Hah? Kalau plesetannya. Berondong imut. Iya. Ya, coba aku lihat dulu. Oh, tak imut lagi dah. Tak imut lagi muka Jadi masam. kalau Bronut itu Bang, itu nama ikan. Nama ikan yang ada di laut. Nah, berawal dari nama Bronut itu Bang. Kami ini Bronut ini kelompok tim sepak bola. Awalnya Bang, tim sepak bola futsal, tim sepak bola lapangan besar. Yang menciptakan nama ini adalah nelayan Bang. Beliau udah meninggal, almarhum Bima namanya Bang. Nama ini. aku kawan aku tuh. Nah, beliaulah orang yang menciptakan nama ini Bang. Jadi kami menggunakan nama kampung nelayan, terus juga bermacam-macam nama kami gunakan, tidak pernah juara Bang. Pada saat kami menggunakan nama Bronut,
itu langsung juara Bang. Berarti ada histori. Ada histori dan 2008 terbentuknya Bang hingga sekarang. Itu karyawan yang diserap oleh si Fajri Iya. tentang di pengelolaan WFC itu orang-orang tunggalnya itu posisinya itu apakah orang kampung lain saja, apakah ada orang-orang di kelurahan lain? Iya. Jadi orang yang diserap berbagai macam tempat dan kelurahan Bang ya, baik dari kelurahan Kampung Layan, kelurahan Tunggal 2, Kelapa Gading itu, dan RT setempat juga saya perdayakan Bang. Oh. Ya, jadi ya memang masyarakat lokal kan pendaftar pada saat kami membuka rekrutmen karyawan Bang, itu ada 60 karyawan, 12 orang sarjana Bang. Artinya masih banyak tenaga kerja yang belum mampu kami serap Bang. Secara kemampuan kami sebagai pengelola hanya 18 orang yang kami serap. Mungkin bertahap. Ke depan target kami memang menghadirkan banyak lapangan kerja baru. Sesuai dengan tingkat kepuasan publik nantinya. Benar. Pasti. Juga tidak menutup kemungkinan Fajri, masyarakat ini kan menelisik tadi tentang keuntungan. Itu kan jadi kayaknya saya lihat di media sosial itu untung ya. Mungkin Fajri ini ketika memang untung mungkin ada niat lagi untuk menyumbang kepada panti asuhan kah, apakah pesantren, mungkin ada niat untuk mengembalikan sekian persen untuk hal-hal sosial. Benar Bang. Fajri jelaskan. Jadi kalau niatan itu memang sudah kewajiban Bang ya, dalam arti membantu sesama, tapi rasa-rasanya berat juga untuk diposting Bang ya. Karena itu jadi privasi juga untuk pribadi, baik secara perusahaan juga itu bagian dari privasi. Tapi kalaupun memang ini tidak menjadi kesombongan atau ria apa segala macam Bang, mungkin bisa kami tampilkan atau bagaimana. Bahkan secara historis Brownout Tourism berjalan, mungkin telah ada mungkin sedikit melakukan kegiatan-kegiatan sosial, hanya saja tidak terekspos oleh Facebook, media, apa segala macam, karena kami membatasi lah hal-hal yang menurut kami privacy, kami selalu membatasi. Dan juga Fajri, nanti kan semakin berkembangnya WFC ini tidak menutup kemungkinan terjadi konser-konser yang sifatnya yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat, seperti nanti ada disco. Apakah itu bisa terjadi Pak Hari? Jadi kalau disco dalam arti DJ gitu, klub-klub. Nah, jadi dalam DJ club mungkin itu kan dilarang pasti di sini, karena secara kegiatan keagamaan masih kental sih. Cuman dalam arti itu musik, mungkin saya rasa masih wajar lah ya. Wajar. Dengan catatan tidak ada yang menggunakan itu miras, kita sambil minum miras. Sampai pukul berapa Pak jadi nanti musik itu hidup? Kita membatasi pukul 10 Bang. Pukul 10 malam kegiatan musik atau konser itu sudah selesai. Benar Bang. Jadi kalau DJ rasanya terlalu jauh lah Bang ya. Jadi fokus kami ya kegiatan-kegiatan musik yang bakal kami hadirkan. Mungkin ya DJ pun mungkin tidak malah, tapi kita memberi ruang berkreasi juga kan Bang. Karena kalau secara kesenian, seni itu tidak punya batasan. Tapi kita harus membatasi. Mana yang cocok norma di sini dan mana yang cocok norma di luar. Potong dikit Fajri. Ini kan terkait tentang keresahan pedagang pasar ikan kemarin kan. Bahwasannya mereka itu terganggu dengan kegiatan Fajri yang menutup akses lah selama ini mereka pakai untuk ke tempat usaha mereka. Sebagai pengelola Fajri, bagaimana menyikapi daripada keresahan daripada pedagang ikan tadi? Gimana tuh? Jadi Bang, bahkan beberapa hari yang lalu saya ketemu sama Bang Iwan dan Bang Wahyudi sekaligus perwakilan pasar ikan Bang ya. Dan bahkan hari ini ketemu juga Bang. Ketemu lagi. Jadi udah mendapatkan beberapa poin dalam arti gimana nih solusi abang-abang yang bekerja di pasar ikan. Apakah itu bagian dari mematikan? Itulah mendapatkan solusi ketika bertemu Bang. Nah solusinya dalam waktu terdekat juga kita bakal membuka dan memprioritaskan
pedagang-pedagang setempat Bang. Dan nanti aktivitasnya seperti mau ke pelabuhan, ke pengiriman, pagar itu bakal kami buka Bang. Tapi sifatnya belum untuk umum Bang. Belum. Dan pedagang tersebut apabila ingin keluar, kami telah bakal menitipkan kunci Bang. Kalaupun mau lewat ke sana Bang. Maksud itu kami dalam waktu terdekat mungkin mau membuat portal juga Bang, sesuai kesepakatan dengan pedagang yang di sana. Karena kalau rasanya kalau ditutup seolah-olah itu mematikan. Ya, menghambat daripada proses mereka itu berusaha. Betul Bang. Dan juga ini kan ada dua lagi nih Pak Jeri. Satu lasdap, orang dari seberang kota naik lewat WFC. Dan dua warga yang di RT berapa itu? 17 yang juga di media sosial itu saya lihat komplit. Ketika itu ditutup, maka masyarakat pengunjung WFC itu tidak sampai ke tempat usaha mereka. Dan mungkin sampai protesan itu ke Pak Jeri. Bagaimana Pak Jeri menyikapi selaku pengusaha pengelola daripada WFC tersebut agar tidak terjadi miskonsepsi antara Pak Jeri dan masyarakat? Jadi sebelum saya melakukan penutupan Bang, saya telah koordinasi sama RT setempat. Telah mengirimkan surat juga Bang, RT 17 dan 19. Karena yang mempunyai kuasa wilayah. Nah, dalam hal ini Bang, saya melihat ada beberapa keluhan. Mungkin dalam waktu terdekat juga saya bakal berdiskusi kembali sama gimana nih sembari berjalan dan kami juga tetap berjalan pengelolaannya secara maksimal. Nah, jadi pertanyaan dari Abang tadi, bagaimana nih penumpang dari seberang kota yang ingin melakukan lewat ini ya. Jadi kalau secara penumpang itu gratis Bang. Baik itu pejalan kaki, jogging itu free fasilitas. Nah, karena pelabuhan ini mempunyai pelabuhan tersendiri, jadi dia kalaupun ada jemputan atau apa, dia berhak untuk lewat pelabuhan mereka karena pelabuhan mempunyai PAD-nya juga masing-masing. Jadi tinggal lewat pelabuhannya mereka, dia lewat WFC juga free gitu, tidak bayar sama sekali. Mungkin saya dengar tadi ada beberapa kegiatan yang free dan mungkin tidak menutup kemungkinan Pak Jeri usaha ini bisa rugi. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri ketika usaha ini rugi secara pribadi menurut keuangan perusahaan? Mungkin apakah kami berharapkan untung dan masyarakat juga tidak terjadi keributan lagi setelah ini. Bagaimana Pak Jeri menyikapi seandainya terjadi kerugian? Jadi ketika menyikapi kerugian, mungkin itu bagian dari evaluasi dari kami. Jadi ketika menghadapi kerugian juga itu bagian dari risiko bisnis. Karena itulah namanya bisnis. Karena pada saat kita melakukan atau pemikiran kita untung, tidak bakal berjalan usaha itu Bang. Nah, karena niat kita baik hadir di sini untuk melakukan perubahan secara mungkin perlahan dan bakal signifikan. Nah, itulah niat kami baik. Jadi saya nggak mikir untung rugi karena pasti ada rezeki lain. Iya. Satu lagi Pak Jeri, mungkin setelah setahun ini ada investor atau orang baru yang ingin menguasai WFC. Nah, bagaimana kiat-kiat Pak Jeri? Ini kan sudah dilirik pengusaha. Iya Bang. Dan ketika ini sudah dilirik pengusaha, tidak menutup kemungkinan ada pengusaha besar dari Jambi atau bahkan dari Jakarta datang untuk investasi mengelola tempat wisata tersebut. Ya, mungkin kiat Pak Jeri bagaimana nih menyikapi hal tersebut? Jadi kiat-kiat memang kami juga sangat membutuhkan kolaborasi. Kalau bisa pengusaha lokal yang ada di Tanjung Jabung Barat, ayo bergabung bersama kami. Kenapa orang dari luar dulu yang melek potensi usaha di sini? Gitu. Artinya, ayolah kawan-kawan pengusaha, kawan-kawan pemuda, ayo kita kolaborasi. Karena dengan kolaborasilah kita bisa maju bersama, kuat dan maju, segala macam. Nah, jadi kalau saya berjalan sendiri, otomatis berjalannya kami juga pasti lambat. Tapi dalam hal ini kami berupayalah memaksimalkan dengan keterlambatan kami. Dan itu yang di apa tuh? Yang di baru nih taman apa tuh? Yang mangrove tuh?
Oh, Ya. jadi serba satu tuh bang. Itu mungkin bakal pihak ketiga juga tuh. Wah, kalau itu sepertinya Enggak ya? soalnya mereka kan dikelola sama penduduk lokal. Oh, penduduk berarti setempat. desa nih. Ya, dalam hal ini itu Pok Darwis, Bang. Kelompok pemuda sadar wisata. Jadi itu pihak ketiga kan apa enggak, saya kurang tahu juga, Bang. Nah, tapi apabila mereka masih berjalan, sistem mereka juga masih berjalan, saya pikir masyarakat itu juga mampu pasti, Bang, untuk mengelola, Bang. Tadi Pak Jeri di sana itu terjadi konflik saya dengar tadi. Dengan penghuni lah, salah seorang kelompok yang lebih dahulu melakukan kegiatan-kegiatan di sana. Dan mudah-mudahan kegiatan dan juga si Pak Jeri mungkin alangkah baiknya itu menjalin hubungan komunikasi kepada kepolisian, Satpol PP dan OPD terkait kan jika terjadi hal-hal yang membahayakan lah. Benar. Dan juga ada CCTV enggak? Nah, jadi di situ sudah kita lengkapi fasilitas CCTV. Hanya untuk saat ini di depan, Bang. Nah, jadi tadi di konflik juga sebentar, bukan konflik sih, lebih ke edukasi. Edukasi ke pengamen di sana, Bang, pelaku seni di sana, mengedukasi mereka. Ayo kita duduk bersama karena apa yang telah disepakati pada saat undangan jam 10 mereka tidak datang. Jadi akhirnya diadakan rapat kembali di sore hari. Dan karena pagi nggak datang ya. Lalu dicari kembali, ketemu rapat lagi tentang kegiatan mereka di tempat tersebut. Nah, mungkin sudah ketemu solusi. Sudah ketemu, Bang. Alhamdulillah. Jadi tinggal menunggu data-data dari mereka, berapa orang pelaku seni untuk dilibatkan di dalam itu. Nah, kita tunggu dan mereka menjamin tidak ada lagi aktivitas pengamen liar, Bang. Dan juga kalau bisa Pak Jeri di WFC itu kita undanglah majelis-majelis yang sekarang lagi ramai ini untuk mengadakan kegiatan di sana. Biar semarak daripada keagamaan itu lebih terlihat. Benar, Bang. Mungkin ada haul. Mungkin sesekali dibuat haul akbar di WFC mungkin. Benar, Bang. Mudah-mudahan terjadi. Mudah-mudahan ya. Karena hal seperti itu kan jarang. Benar. Jadi mungkin difasilitasi oleh Bronut mengundang mungkin berkolaborasi lah dengan kawan-kawan yang majelis ya. Mungkin sebulan sekali ada pengamalan hapsi. Biar lebih terlihat religius lah. Setiap malam Jumat kan ada hapsian gitu. Mungkin nih kawan kan itu impian ya. Bahkan kami bermimpi juga mudah-mudahan mengundang Habib Syekh. Mudah-mudahan, Bang. Karena itu wah, idola sekali, idola berat saya. Mungkin ya bertahap lah. Benar. Mungkin ya ada yang sifatnya keagamaan, kegiatan di WFC, ada kesenian. Iya, itu kan dari selentingan masyarakat. Masyarakat ini kan terkadang itu ingin event-event yang sifatnya keagamaan yang diadakan bukan dari Pemda, memang dari Bronut lah. Ya mungkin Bronut nanti punya rekan-rekan mungkin ya pengusaha baru yang menginvestasikan di dalam kegiatan pengelolaan WFC tersebut dan tidak menutup kemungkinan datang pengusaha Pak Jeri ini ada nih, tolong ini macam mana kerjasamanya lebih bagus lagi kan, lebih bergabung lah, nanti jangan sampai saling menjatuhkan, itu khawatirnya kan. Tergantung Pak Jeri ya nanti membangun aset Pemda itu. Mudah-mudahan Pak Jeri mampu membuat itu bersinar. Ketika itu bersinar Pak Jeri, masyarakat ini akan mendukung. Jadi dengan podcast ini kami sarankan kepada Pak Jeri komitmen konsisten agar WFC itu bersinar. Jangan ada lagi konflik, keresahan, segala macam kan sudah dibahas. Dan semoga semangat intelektual Pak Jeri ini bisa menyebar untuk anak-anak muda. Pengen juga tengok yang lain tuh hebat juga kayak Pak Jeri kan. Mudah-mudahan tersebar virus daripada Pak Jeri, semangat penerus bangsa yang ingin membangun daerah sendiri. Karena kami itu menginginkan pemuda itu yang pertama bermental kesatria, berpikir cerdas, bersikap bijaksana. Itu impian kami. Kami kan sudah mungkin agak senior lah sudah. Iya, kami berharap seperti itu. Mudah-mudahan dari Pak Jeri nanti ada kawan-kawan yang lain mempunyai
inisiatif, yang punya pandangan ke depan lebih luas, daerah kami sangat mendukung. Terlepas ya kami tidak juga menyalahkan teman-teman yang berpandangan negatif. Mungkin segala sesuatunya bisa kita diskusikan kawan-kawan, tenang aja. Pajri terbuka kok, dan pemerintah daerah terbuka kok. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya Pajri ya? Ya, menurut saya sih berdebat sih boleh. Iya. Tapi kalau bisa janganlah di sosial media. Ayolah kita bukan berdebat, berdiskusi lah. Mau dibikin apa nih website ke depan? Wih, itu keren kawan-kawan. Kalaupun memang tidak ada masukan atau seperti itu, mungkin kami yang telah bakal menyiapkan itu. Apabila ada masukan itu sebagai tambahan dan challenge baru bagi kami. Challenge baru. Motivasi Pajri ya, niat, semangat, butuh dukungan lah. Ya mungkin ya Pajri kan saran Pajri tadi kawan-kawan tentang adanya komentar yang miring itu, kita lebih bijak lah menyikapi. Terkadang kan akunnya palsu, bisa jadi kan. Benar. Ya membangun lah ketika ada yang sifatnya menggiring ke arah yang tidak relevan, ya mungkin kita harus bijak juga menyikapi. Karena internet itu bijak ya, membuat kita tercerdaskan dengan ada internet, bukan kita bermusuhan. Benar. Nah kita buang-buang energi juga kan, Energi. kalau kita menimbulkan konflik baru, sementara itu menggunakan akun palsu kan. Iya. Kalau kita menanggapi juga Pernah kan, ada yang nelpon kalau nelpon perihal apa dulu? perihal misalnya menyalahkan secara pribadi, Benar Pak. atau Pajri yang menghubungi orang yang menghujat Pajri di media sosial tersebut. Beberapa orang yang menggunakan akun asli Bang, itu saya menghubungi secara pribadi Bang. Pribadi. Tapi sifatnya bukan untuk menyalahkan Bang. Bukan, mau Saya menjelaskan. Mau menjelaskan apa yang kira-kira kurang jelas seputar pertanyaan web sih kami jelaskan. Terus juga apa nih masukan-masukan ke depan dan kami undang ke kantor juga telah kami upayakan. Tapi hanya beberapa yang mau datang, tapi ada juga yang tidak datang. Terus juga banyak juga yang ngasih masukan, kawan-kawan terdekat, masukan tentang ini ya, itu bagian dari perbaikan kami juga sih. Ya, perbaikan. Kami tidak menyalahkan, justru kami senang Bang, karena dengan itu mereka ini sayang sama saya gitu. Sayang dengan daerahnya. Kalau sudah berdiam diri dan juga mengedepankan berdebat di sosial media, apalagi menggunakan akun palsu Bang, alangkah sayangnya, buang-buang waktu. Dan juga ini kayaknya miskomunikasi masyarakat terkait ya dana yang disetorkan 2.000 itu kepada pengelola, bukan daripada Pemda ya. Karena si pengelola sudah menyetor sewa 52 juta. Betul. Berarti bukan ke Pemda lagi kawan-kawan. Karena itu uang dikumpulkan Pajri untuk pengelolaan gaji karyawan, mungkin hal-hal yang sifatnya urgen. Bahkan sebelum memulai pengelolaan kan itu bulan 11 kami telah kontrak terhadap pemerintah daerah. Kami melakukan sosialisasi, itu telah bayar PAD ke pemerintah daerah. Tapi kami belum melakukan pungutan retribusi sama sekali. Jadi 2 bulan kami secara perusahaan menombok gitu nama. Berarti akhir kontrak Desember dan juga 5 tahun berikutnya. Sosialisasi ini mungkin dari tim media, daripada pihak CP Bronut diharapkan terus berkomitmen di media sosial menjelaskan agar masyarakat itu mengerti dasar tujuan daripada Bronut untuk mengelola website tersebut. Ya, cukup ya. Ya, terima kasih kawan-kawan ya. Dan juga kami berterima kasih kepada Warkop Bosku yang telah bersedia memfasilitasi kami membuat konten berbagi cerita dengan Pajri, anak dari kampung nelayan yang punya cita-cita setinggi awan. Mungkin melebihi sampai ke bintang-bintang. Ya, mudah-mudahan ya kita mendukung anak-anak yang ingin berkembang dan juga berkomitmen dia terbuka untuk diskusi kawan-kawan. Mungkin hanya itu. Ya, betul. Kata Ryan Laude, bermimpilah setinggi-tingginya karena mimpi itu gratis. Ingat kawan-kawan, mimpi aja. Iya, Gratis. Bahkan kalau mimpi saja dilarang terhadap pemuda-pemuda kampung nelayan, alangkah sedihnya mimpi itu dilarang. Saya kan tertegun dengan seorang pemuda kampung nelayan. Saya malu.
pemuda kampung nelayan yang berhubungan nelayan, keluar dari kampung nelayan, punya cita-cita besar untuk daerah ini. Ya, apresiasilah kawan-kawan. Saya ya mungkin tadi saya ulangi, pro kontra itu biasa dalam suatu kebijakan. Pasti dan tidak menutup kemungkinan selalu begitu. Yang kita cari adalah kebaikan. Oke, kita undur diri ya Pak Jeri. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya Iwan Permata dan Pak Jeri mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak anu ya, sesuaikan yang mana? Endingnya begini.